Terus sekarang senang banget bisa gabung di Kuy dan bakal ngebawain Potskuy gitu. Jadi lu bakalan di Potskuy. Karena ini tuh sebenarnya serem tapi lucu. Judulnya Stand Up for Ghost. Kalau kalian pengen dengerin lebih detail lagi apa itu Stand Up for Ghost, Kita nih sebagai konten kreator, banyak konten-konten horor yang kita lihat gitu. Sampai detik banyak ya. Kadang-kadang kasihan gitu sama hantu-hantu itu kasihan gitu. Dan itu tuh pada waktu masuk tuh kayak gitu tuh kayak kita berada kita tuh kayak aduh kenapa nih ada rasa apa, karena kita sebelum itu kan jalan-jalan dulu tuh. Oh nggak apa-apa, tapi jangan suruh pergi ya, bilang gitu. Keluarin, tapi jangan suruh pergi. Gitu. Stay, suruh panggil temen-temennya gini. Makin takut. Oke guys, di Kuy Entertainment bakalan ada yang baru. Gua mau memperkenalkan adik gua. Orang taunya gua adiknya cewek-cewek, tapi gua punya adik. Gua Raffi, ini dia Ralfi. Jadi di Kuy Entertainment ada yang baru nih, gua kenalin Ralfi. Jadi selama gue dari SMP ya sampai SMA, kalau kenalan sama orang tuh Ralfi. Pakai amat ya. Sekarang sebelah saya itu Bener. gitu. Kalau orang sekarang bukan gua, Raffi. Pakai Playboy nggak? Udah enggak. Gitu. Jadi Ralfi ini akan mengisi sesuatu yang baru di Kuy. Nanti ada Said Bajuri, lihat. Kenapa sih lu? Ya udah. Siapa namanya? Emang lu tahu? Dia Asep bukan. Jadi banyak artis di rumah gua. Nah, Mana? Vidi Aldiano. Bukan, Mbak. Dulu. Ada Ivan Ray juga. Wih. Jadi gua kenalin supaya di Kuy ini ada yang baru kecuali dia. Saya kebetulan baru daftar jadi asisten rumah tangga. Nanti Kuy di bulan Ramadan ada program Kuy Syariah. Tahun depan. Aduh. Mau kemana sih? Mau Izin, Pak, ke depan dulu, Pak. Oke. Maaf, Jadi lu kenalin dulu satu persatu ya. Oke. Lu dulu. Siap. Nama panjang lu sebelumnya di mana dan sekarang di Kuy apa yang mau lu berikan sesuatu? Oke, boleh. Ini baru banget semua buat gua, tau gak sih? Masa sih lu? Deg-degan sumpah. Iya, Tuh nih. Keringetan banget. Emang di luar emang panas. Emang panas ya enggak? Ralfi Imara Nasution, penyiar radio sampai sekarang. Terus sekarang senang banget bisa gabung di Kuy dan bakal ngebawain Potskuy gitu. Jadi lu bakalan di Potskuy. Berarti ini saingannya semprot. Waduh, berat tuh ya. Saingan Kalau semprot. ngomongin gitu berat. Lu sama siapa aja berarti nanti? Nanti sendiri nanti ada konten sama next ya, akan take-nya nanti deh. Gak boleh dikasih tahu. Pokoknya ini Ralfi. Iya, Oke. gitu. Dan sekarang mau siapa dulu? Lu bareng dong berarti? Iya. Bareng. Ini sebenarnya teman-teman lama gua. Apalagi ini pertama kali gua main sinetron sama dia. Iya. Tunjuk satu bintang. Gue Baim Wong, Okan Cornelius, Didi Riyadi, Ivan. Dia dulu udah ngetop, gila. Gue dulu. Masih. Dia udah main Gini Ojini gantiin Indra Bruckman. Gila. Yang Gini Ojini. Sekarang gantian ya. Gue juga dulu sama dia pernah main Mendadak Alim. ada di Rapi Film. Tapi gue udah lumayan ngetop loh gitu. Dia belum ngetop. Tapi itu kan diceritakan nama gue kan suruh diganti Vidi Aldiano. Iya. Kalau nggak diganti Vidi Aldiano, gak usah main sinetron. Karena dia dulu mirip banget. Oke, lu berdua aja kenalin buat teman-teman yang ada di Kuy Entertainment dan lu berdua kira-kira mau ngapain? Oke. Jadi di Kuy ini bentar lagi ada program baru. Sebutin dulu dong nama lu. Ya, gue Ria Indrawan, gue Ivan Ray. Nah, jadi kita berdua ini jadi host program baru di Kuy Entertainment. Iya. Jadi ini programnya sebenarnya unfaedah. Kenapa Tapi Anfa? wajib ditonton. Karena ini tuh sebenarnya serem tapi lucu. Judulnya Stand Up for Ghost. Dari judulnya aja. Stand Up for Ghost. Berarti lu cuma mau stand up di depan setan? Iya. Lu di depan gua dong. Udah biasa kan? Nah, ini yang nggak biasa aja. Oke. Agak-agak goib gitu kan? Iya. Jadi lu kira-kira bakalan stand up di satu tempat yang memang bukan lazim? Gak lazim. Jadi gue itu nanti akan ngundang stand up komedi di Indonesia nih. Jadi gue mau melebarkan sayap nih buat stand up komedi ini. Biasanya kan hibur orang-orang ya paling tinggi pasti presiden kan, yang mereka hibur. Sekarang hantu yang mereka hibur. Hantu kan perlu hiburan juga. Oke guys, jadi buat kalian berdua ini ada yang baru di Kuy, ada dua. Satu ada Potskuy sama Rafli, dan juga ini ada dua pasangan yang gua nggak tahu dia pacaran atau enggak. Juga ada mereka berdua di Stand Up for Ghost. Jadi kalau kalian pengen dengerin lebih detail lagi apa itu Stand Up for Ghost dan juga apa itu Potskuy, nanti biar mereka akan ngobrol. Tapi by the way, thank you banget udah gabung di Kuy. Yes. Mudah-mudahan kita bisa semakin seru lagi. Ini bakalan tayang Kamis minggu ini. Pas malam Jumat. Waktunya nonton.
Yes, waduh di sini mic, maaf. Yes, selamat datang kembali. Ya, semalam kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Ya kan kita ketemu nih di rumah Sultan Andara ya. Rumah bos Rumah bos kan. Kebetulan saya host baru juga, baru dikenalin. Terus semalam juga ngobrol-ngobrol masalah program baru di Q Entertainment, ya kan? Yaitu Stand Up for Ghost, ya kan? Nah, Stand Up for Ghost nih ya, dari namanya Stand Up Ghost, perpaduan komedi horor. Iya. Gitu kan ya. Kalau orang awam membacanya kan kayak gitu. Iya. Stand up lucu. Ghost horor. Horor. Nah, ini apa sih gitu menurut tuh? Stand Up for Ghost ini tuh. Coba Mas Rio sama Mas Arif. Ini belum dikenalin ya, host macam apa sih nih ya? Iya, lu kenalin dulu dong. Iya, ada siapa? Iya, Kan kemarin udah dikenalin. Iya, makanya. Tapi kan biar Abdul kenalan lagi. Ada Mas Rio, ada Mas Arif di sini, Iya. Ralfi juga ngobrol-ngobrolin Stand Up for Ghost. Semalam Mas Arif nggak ada. Nggak ada kan? Dia lagi nyari hantu dia. Nah itu, lagi sibuk meningkatkan program baru ini gitu kan, si Stand Up for Ghost. Tapi kalau in general si Stand Up for Ghost nih kan, gue juga belum tahu kan sebenarnya itu apa. Bisa dijelasin dikit nggak mungkin? Kalau dari simpelnya aja, Simple. Stand Up for Ghost ini kan sebenarnya stand up di depan hantu. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kenapa program ini diciptakan? Itu sebenarnya dari apa ya? Keresahan kita nih sebagai konten kreator. Banyak konten-konten horor yang kita lihat gitu. Sampai detik banyak ya. Kadang-kadang kasihan gue gitu sama hantu-hantu itu, kasihan gitu. Kayak Nggak kasih sama anak stand up yang mulai sepijo. Ya itu. Sudah soalnya. itu kan salah duanya. Salah satunya tuh karena kasihan sama hantu-hantu ini yang sering digangguin gitu loh sama manusia. Kalau ngelihat konten horor prioritasnya malah ke hantu dulu ya. Ke hantu dulu. Bukan ke stand up-nya ya. Bukan ke orang-orang ya. Makanya jadi gue sebenarnya ini yang kurang hiburan nih manusia apa hantu sih gitu. Jadi gue mikirnya hantu ini butuh hiburan loh. Oke. Nah satu lagi yang salah dua ya tadi. Salah dua ya. Lagi pandemi, gue udah jarang nih nonton acara stand up gitu di TV atau di YouTube atau off air gitu. Gue ngerasa kayak wah ini gue harus ngebantu mereka nih. Ya kan teman-teman kita dari komika Digandeng ya. Gandeng. Ya udah gue punya konten baru nih, program di mana lu masih tetap sebagai penghibur, lu menciptakan sebuah cerita yang lucu tapi beda gitu. Kadang-kadang mereka juga sempat mikir pas gue bilang stand up for ghost, apa sih ini kayak uka-uka gitu ya, ini kayak uji nyali gitu. Enggak, lu tetap stand up aja gitu. Tapi di depan hantu, karena hantu-hantu itu juga karena butuh hiburan gitu. Kasihan lu. Iya. Kasihan karena gue ngeliat tuh kadang-kadang gini. Ada orang yang iseng ya, review. Datang ke tempat horor gitu. Terus dia kayak manggil mereka. Ketika ada penampakan dia kabur gitu kan. Sekarang gua balik ke lu ya. Coba balikin. Lu kita lagi podcast. Nah, terus tiba-tiba orang datang ketok-ketok pintu. Ganggu, Raffi, ya. terus lu keluar. Kan keganggu di situ. Terus lu cabut. Orangnya pergi gitu. Iya. Kurang sopan ya? Kurang sopan. Sebenarnya Nah, ya. itu akhirnya gue coba untuk ngundang para komika, hibur deh mereka ini kasihan. Oke. Jadi intinya ngehibur hantu-hantu ya? Ya. Ngehibur hantu, ngehibur stand up komedi dalam keadaan tertekan. Oke. Ini kan berarti udah nge-take ya? Udah sempet ya? Nge-take ya? Iya. Saya korban pertama. Nah, ini kan harus menggandeng teman-teman dari komunitas stand up. Yang pertama menjadi kelinci Korban. percobaan. Arif, Mas Arif, oke. Pengalamannya gimana tuh? Nge-take pilotnya pertamanya. Karena bedanya gini, kalau stand up biasa kan nervousnya beda nih. Kita nervous materi apa ya, terus penontonnya apa ya. Kita harus, kalau stand up comedian itu harus tahu ini penontonnya apa, materinya yang cocok dibawain apa gitu. Nah, pada waktu dikasih tahu stand up di depan di rumah hantu ya, rumah Cinere. Rumah Cinere. Ya ini yang udah buyar tuh. Gimana kita fokus materi, nggak bisa. Yang pertama fokus materi. Terus kita juga biasanya kita stand up berharap ada respon, ada orang ketawa. Nah ini kalau ada yang ketawa, jangan. Jadi justru jangan ketawa, jangan ngerespon, please. Tetap diam aja di situ, jangan ngapa-ngapain gitu. Itu udah pertama, tapi pengalaman yang terakhir itu di satu kawasan Cinere ya berarti, di daerah namanya Itu kayak dulu itu rumah bule, kayak hampir-hampir villa. Ya tahu sendiri bule itu kan kalau bikin rumah itu kan jauh dari pemukiman. Iya. Itu emang Suburbs gitu ya. Iya, kayak di dalam apa sih, hutan kayak apa gitu. Itu udah ditinggal udah 25 tahun kosong. Oh, jadi itu episode pertama nanti yang akan tayang itu udah take di 150 daerah Cinere. Iya. Ya kan? Pengalamannya tadi kan pertama agak buyar ya. Ini gimana ya? Ya udah risetnya? bingung, udah apa ya?
fokusnya jadi apa nih? Kita harus fokus untuk menghibur atau materi atau dengan pressernya gitu. Karena nggak tahu ya, ini kayaknya aku curiga tempat yang lain tidak seserem yang tempat yang gue ini. Ini pertama paling serem. Oh, karena nanti serem juga ya. Ini gambarnya rumahnya gede banget tuh, bener-bener kayak rumah-rumah di TV-TV sinetron itu tuh gede. Zaman dulu ya. Dia turun, terus ada kolamnya, terus bawah ada ruang bawah tanahnya. Dan itu tuh pada waktu masuk tuh kayak gitu tuh, kayak badan kita tuh kayak duh kenapa nih, ada rasa apa, karena kita sebelum itu kan jalan-jalan dulu tuh. Ini kira-kira iya kayaknya stand up-nya di sini dulu. Awalnya mau dikasih di bawah, nanti kalau ada yang lihat di bawah, jangan di sini, tolong. Di atas aja, di atas. Cari tempat yang lebih nggak serem ya. Terus serem banget gitu bawah tanah tuh. Karena serem banget. Kayak tiba-tiba itu masuk situ kayak yang hening banget, kayak kosong gitu. Apa nih? Apa nih? Gitu. Ini suaranya juga kosong jadi. Iya, ini kosong tiba-tiba deh. Nah, ini cocok lo gini. Jajan ngikut ke sini dari Cinere, jangan sampai ya. Jangan sampai nih ikut. Nah, tapi itu udah kembali. Itu ya jadi ketakutan komika. Kalau gue sih ya bodo amat mau itu hantu nongol kayak atau enggak, guys, bodo amat. Karena ya kata orang kalau rumah angker itu banyak setannya ya. Ya itu tujuan gue, karena emang pengen nyari penonton gue di situ. Marketnya di sana ya. Iya, kalau mereka ketakutan bodo amat. Bodo amat karena dia hostnya. Iya. Kan? Yang lawak dia cuma dia menonton dari jauh gini kan. Iya. Saya yang pressernya kan di saya, ditinggal sendirian. Nih ini belum kebayang nih setup-nya di situ kayak gimana. Apakah pakai ada speakernya juga, pakai mic juga, ada panggungnya kan di sana, atau kayak datang, yuk kita stand up, kita lihat responsnya. Oh enggak, kalau mic yang di episode pertama nggak ada, di episode selanjutnya kita emang mau bawain mic gitu. Nah untuk datang itu kita nggak tiba-tiba ujuk-ujuk lu stand up di sini ya, ya enggak ya, kita kayak apa ya, ibaratnya kita bikin event gitu ya, sebelum acara ya kita promo-promo dulu gitu. Jadi kita datang ke tempat yang angker menurut orang sekitar situ. Nah itu nanti ada spot-spot yang kelihatannya serem ya kita datengin, kayak gue ajak Arif ke situ. Ada tempat kayak pos satpam yang udah kosong, udah ngeri banget. Ya gue ngasih tahu dia, Arif tolong kasih tahu mereka kalau lu jam 12 akan tampil di situ. Ya kita itu nggak ngerti dia ada di situ apa enggak gitu, tapi gue percaya bahwa mereka ada gitu. Gue nggak nggak ngundang dia, nggak nantangin dia, yang penting lu kasih tahu aja. Lah lu taunya ngundangnya siapa? Ya kita lihat ada pos satpam, ya anggap aja itu hantunya satpam gitu. Kita undangin satu-satu, jadi kayak tour dulu gitu ke tempat-tempat spot-spot yang angker-angker, biar mereka tuh dateng gitu buat nonton. Dan itu juga jadi kayak apa ya, kadang-kadang nih komika-komika itu kalau lagi mau tampil ya Rip ya, kan lu udah nyiapin materi kan. Nah ketika lu udah ngejok nih, tiba-tiba penonton nggak tepuk tangan, itu kan ada komika yang udah jarang tampil kan pasti drop ya. Drop terus trauma untuk tampil lagi. Nah kalau yang di Stand Up For Ghost enak gitu, jadi lucu nggak lucu? Gimana enak ya? Kok ada ini tepuk tangan enak? Jangan ada, jangan sampai. Nah, tapi dari yang dilakukan kemarin, mungkin dengan materi-materi Mas Arif juga ya, mungkin dengan golden voice ya, apakah dikeluarkan golden voice ya? Nyanyi lah di situ biar menghibur. Tapi yang kesel sih emang yang nyuruh diundang-undang, jadi datang terus ayo datang santai aja di situ udah nggak apa-apa. Biasa kita tuh pengen kalau stand up nonton yang rame, enggak khusus itu enggak usah. Kalian santai aja, aktivitas normal aja. Jangan ada respon dong, jangan ada respon tolong. Tapi dari pengalaman pertama nih, responnya apa? Ada nggak? Dapat nggak respon? Ada nggak sesuatu yang tertangkap gitu loh? Beneran merasakan sesuatu nggak? Kalau secara visual saya nggak tahu ya, tapi kalau secara suara tuh ada suara-suara, pasti ada lah suara-suara. Terus ada kayak nggak tahu yang ngerasa yang kuping ke kanan dingin, kiri anget gitu-gitu ada, gitu-gitu ada sih. Bagus. Berarti penonton lu banyak gitu. Enggak, sekarang aku yang ngerasain. Bang, kalau mau sih Bang, tapi karena dia kita tinggal. Kalau mau sih. Karena nyoba ini ada program baru nih, stand up. Ngapain nih stand up? Udah iya dulu lagi jangan-jangan. Karena kan kangen kan. Ini penontonnya ada beneran enggak? Ada. Ya ada lah, masa kita ngundang stand up enggak ada penontonnya. Ya udah, karena rasa kangen untuk dapat panggung lagi, karena kita kan 3 atau 4 bulan ya. 4 bulan stand up comedian enggak dapat panggungnya dari Zoom gitu-gitu terus kan. Terus ini kayaknya enggak apa-apa lah buat mengobati kangen. Terus bilang acaranya apa? Santai kok, santai. Ya udahlah. Dijebak ya. Beneran santai. Beneran santai. Kalau gua ngundang cerita yang sebenarnya banyak ditolak, susah ya. Jadi kayak, oh, ini stand up comedy, 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 stand
banyak ditolaknya. Yang mendingan stand up, yang penting datang duluan kayak Iya, dia nih. iya. Udah datang gue kasih tahu stand up, tapi apa stand up for good buat hantu ya. Gue mau pulang, anterin dong, ya nggak bisa. Udah di sini. Nggak mau gua. Nggak mau tahu, bodo amat. Ya gimana lagi ya? Ya udahlah, korban pertama ya udahlah. Dicoba dulu ya kalau yang Iya. pertama ya. Tapi pengalaman yang pertama tuh gimana tuh menurut Mas Arif sendiri? Menurut Masnya, Nah, rumah gue pengen tahu ya. rumah kosong terus apa namanya? Udah apa ya? Kosong banget lah. Catnya udah apa Akar namanya? di mana-mana. Iya. Ada akar, ada pohon banyak-banyak gitu kan. Terus Masnya ditinggal di situ. Oh, Mas Leo nggak di sana? Jauh, mereka jauh, cuman kamera. Awalnya tuh kukira kayak yang di acara-acara lain kan ada kameramannya, ada nih. Ada. Aku bisa ngelihat mukanya kan. Enggak, ternyata enggak, Rip. Nih kita tinggal beneran jauh gitu. Terus lo beneran nih gitu-gitu. Keren gitu. Harusnya kan bisa disetting gitu kan. Paling enggak ada kameramen yang mau muncul gitu kan. Paling enggak nih ada orangnya. Jadi bisa stand up itu masih bisa fokus. Iya, masih bisa dapat energi dari orang juga ya. Bisa Dapat ngeliat feedback. setidaknya tuh kalau kosong kan kita bingung ngeliat apa kan. Kalau ada orang satu, nah itu aku ngeliat situ terus. Nah itu nggak ada, benar-benar tinggal dulu. Kok konsepnya begini makanya. Tapi Nggak itu ada. gue ninggal lu itu ada alasannya. Karena? Nggak yang gue ninggal dia jadi kayak uji nyali banget gitu. Ini bukan uji nyali. Bukan. Kita tuh ninggalin Arif itu karena ada alasannya. Kayak gini deh. Lu nonton pertunjukan nih, tiba-tiba sebelah lu ada pocong, ada kuntilanak. Lu enak gak nontonnya? Nggak enak kan? Nah itu kenapa gue tinggalin tuh karena ini pertunjukan khusus buat hantu-hantu. Ya mungkin ada pocong, ada kuntilanak, ada apa. Kalau dia lagi nonton terus di sebelah ada gue, ya ada manusia nih. Iya. Nggak enak gitu loh. Jadi Sumpah loh, gue Berarti- baru dapat insight Enggak. ini loh. Ngerti gak sih? Gue Gini. gak pernah memposisikan diri gue sebagai minoritas yang kayak gitu, ngerti gak sih? gue mau memposisikannya tuh sama mereka itu. Mereka itu juga kayak kita gitu. Oke. Berarti kalau niatnya begitu, jangan undang aku sebagai ngisi acara hantu-hantu, undang astralku yang ke sana gitu. Loh, undang hantu juga ya? Iya. nggak bisa Jadi aku ke sana dalam bentuk astral itu baru. Gak bisa karena gini. Gimana sih? Niatnya awal itu kan pengen melebarkan sayap gitu Oke. loh. Kita itu dunia entertain ini Expand. Iya, nggak cuman untuk manusia tapi lintas alam gitu loh, Bro. Jadi lu bayarannya Aduh, dari nggak kebayang. manusia, tapi lu hiburnya hantu. Jadi dua-duanya kena gitu. Kita mikirnya begitu, Ri, bukan astral lu harus gue undang. Jadi Nggak. alam manusia juga Iya. ya terkenal di alam hantu juga gitu Iya, kan. lu bayarnya juga bukan pakai daun, pakai duit asli. Enggak berharap tuh terkenal di dunia hantu. Enggak berharap ntar di mana-mana dipanggil, enggak berharap. Udah bener. Udah diem aja gitu. Aduh, ini pengalaman syuting pertama udah lewat. Nanti akan naik juga. Kapan naik ya? Kamis ya. Kamis akan naik. Tapi ini selama proses ini, dulu kan gue SMP sering kayak hunting-hunting juga gitu ya, Iya, ke jeruk purut apa gitu kan, ke tempat serem. Tapi selalu ditemenin sama orang pintar Nah, gitu. Nah, untuk proses stand up for ghost ini ada nggak? ada orang pinternya S1. Yang stand up, yang stand up itu paling Enggak ada nih, enggak ada yang ngejagain, enggak ada. Aneh bener ya, acara horor enggak ada yang ngejagain beneran. Aneh. Tapi kita ini kan sebenarnya bukan bikin konten horor, enggak. Kalau kita bikin konten horor, kita bawa orang Iya. sebenarnya hantu itu nggak menakutkan loh. Oke. Sebenarnya nggak menakutkan. Kita ngapain coba, orang kita nggak ganggu kok. Kita nggak nantangin. Kita datang kan cuma buat hibur dia. Jadi ngapain bawa orang-orang yang pinter begitu? Nggak ada. Bang Arif, gue pengen tahu dong satu materi yang lo keluarin di tempat itu apa? Enggak ada. Cuman ketakutan doang. Nyanyi udah kututup sama nyanyi udah nyerah dah. Tapi lu tuh udah nyiapin materi belum sih? Ada beberapa materi kukira kan penonton gitu. Terus kalau ada hantu ya ngapain? Pas di situ tuh lu blank. Iya bener-bener nggak tahu. Sekarang kita aja stand up sendiri nih, stand up bener nih. Itu ada rasa untuk ngeblank, lupa itu ada gitu. Karena pressure penontonnya gitu kan, crowd-nya. Ini udah crowd-nya susah dan lebih dari yang tidak biasanya gitu. Jadinya ya apa yang mau disampaikan? Karena apesnya dia itu karena ini episode perdana. Iya, aku masih bingung gitu. Ini apa ini, harus apa gitu-gitu. Iya, riset tempatnya itu Iya. kita nggak lengkap gitu. Jadi ya udah lu general gitu kan. Kecuali yang kayak episode selanjutnya itu ada Anyun, kita ke kampung Vietnam. Oke. Itu kita sempet riset tuh Oh, Nyun. kasih tahu. Jadi kita cari info, katanya di situ tuh panti jompo, dua ada yang meninggal. Jadi enak dia. Oh
berarti gue harus bikin Materinya. materinya buat Tentang nenek-nenek, itu, buat ya. kakek-kakek. Pikiran ya. Terus gue kasih tau, lu ngomongnya nggak boleh kenceng-kenceng, takutnya nanti mereka singgung atau apa. Iya. Lu nggak bisa bang, dia kan tua, kadang-kadang nggak denger, pakai alat bantu denger. Jadi kita itu mikirnya secara logika begitu. Harus detail ya. Harus detail. Harus kita samakan manusia dan hantu. Oh iya dong. Sama ya. Sama. Oh, iya, aku nggak Mereka dikasih butuh tahu ya. hiburan, itu aja. Itu next nih ya, udah ada beberapa tempat listnya untuk stand up for ghost ini. Ada ya? beberapa tempat udah kita list yang menurut kita mereka butuh hiburan teman-teman dari temennya mereka ini. Tapi Bang Arif merasa dibutuhkan nggak sama hantu? Janganlah. Lu tanya dulu dong, kalau diundang lagi. Nah mau nggak? iya Budgetnya itu. gede, gitu. Nah budgetnya gede nih, diundang lagi. Mau kan. Walaupun gini-gini ya. Iya. Takut. Logikanya gini, ketakutan mengalahkan kelaparan. Iya. Bisa ya, apapun dilakukan ya. Jadi episode pertama, selanjutnya nih, mungkin kan stand up kan banyak ya yang harus digandeng di komunitas stand up juga. Selain Bang Arif nanti kira-kira ada siapa lagi nih, Mas Rio? Ada Gilang Baskara, Oke. terus ada Anyun Cadel, ada Wawan Cikuk. Nah untuk selanjutnya mungkin yang lebih gede-gede lagi kayak nanti Uus, terus Boris Bokir, kayak gitu, Collab nanti nanti ya, akan nanti. kita undang gitu. Panji Zul. Raditya Dika, Aduh, kita undang lah di situ. Mau tuh. Ayolah. Tapi harus dikasih tauinnya stand up biasa ya kan. Iya. Jangan dibilang stand up for ghost. Oh iya dong, makanya ini kalau bisa lu promonya jangan sampai si Arif ini bilang menyesal gitu. Oh, enggak, Karena gue seneng masih kan? butuh komika-komika yang lain. Seneng banget. happy. Main di situ happy. Tapi gue kepikiran deh, maksudnya kan kalau stand up biasa ya, kadang-kadang kan orang kan ada yang tersinggung gitu kan ya. Nggak semuanya bisa mencerna jokesnya dengan baik juga. Kadang-kadang orang kan beda-beda ya. Gue penasaran banget kalau ada hantu yang tidak menerima jokes itu dengan baik, nanti itu gimana ya? Di perut ada paku. Nggak ada lah. Nggak ada. Mereka itu apa ya? Jarang ada yang mungkin tersinggung. Lu mau bikin apa sih, materi apa gitu. Sebenarnya lebih, kalau menurut gua ya, gua kan di sini jatuhnya kayak sebagai promotor yang bikin acara. Betul. Gitu ya. Ini main talentnya kan. Karena gini, menurut gue pribadi itu komika-komika ini tampilnya bisa lebih lepas. Sekarang kalau lu tampil di TV deh, itu pasti batasannya banyak. Jarang ada yang live, takutnya nanti nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini. Ketika lu off air pun juga pasti lu juga akan lu saring gitu. Lu manggung di depannya anggota DPR, di depan mungkin depan presiden atau depan anak SMA, itu pun juga pasti lu filter untuk jokes-jokesnya gitu, untuk bercandaannya. Tapi kalau di depan hantu, lu bebas men, lu nggak lucu pun. Nggak ada yang bilang lu garing deh, nggak lucu deh gitu. Kadang-kadang kalau komika yang nggak terbiasa akan drop gitu. Besok mau tampil lagi takut. Nah kalau di situ lu bebas. Apalagi kan sekarang mereka ini kalau yang baru-baru nih ya, tampil, gue takut nih anggap mereka nggak ada. Ini bener-bener mereka nggak ada. Iya kan? Anggap nggak ada yang nonton. Anggap kosong. Anggap ini latihan. Tapi Rasanya ada kayak yang gitu nonton. Rasanya... Tapi ada yang nonton. Seakan-akan dilirik gitu kan, serem. Ya pokoknya itu ada panggung yang lebih mengerikan nggak daripada panggung ini di dunia beneran? Dunia beneran, semua juga dunia beneran. Banyak sih kalau dunia beneran. Ini juga nyeremin adalah ketakutanku adalah efek setelahnya. Biasanya kalau ke tempat horor kan ada risiko ketempelan. Iya. Kalau ketempelan stiker rencit kan nggak masalah kan. Ini ketempelan pocong ini gitu kan. Serem, stiker rencit ini nggak apa-apa. Ya. Bangga Seneng, dong. iya, Ketempelan pocong di sini. Gimana dong? Itu ya kadang-kadang gue mikir apa sih yang ditakutin gitu. Kadang-kadang gue juga bilang ke mereka kok, maksudnya gue pengen tahu kalian tuh request siapa lagi sih yang mau tampil gitu. Ya lewat mimpinya mereka aja lah. Bisa gitu. bisa sih. Itu yang dibikin takut. Sekarang gini deh. Dampak dari lu tampil kemarin apa? Nah iya deh. Untungnya nggak apa-apa. Untungnya, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang tidak beruntung gimana? Tapi iya sih, ada resiko ketempelan segala macam. Tapi menurut gue ini niatnya baik sih. Ini niatnya baik kan, untuk menghibur para hantu-hantu. Iya kan? Iya. Ini gak ada niat jahat, gak ada niat kayak mau merendahkan atau apa gitu. Ini niatnya bikin seneng-seneng bersama hantu, membantu dua alam. Stand up kebantu, dunia hantu juga
ikut seneng. Iya, penonton di Q Entertainment pun juga ngerasain gitu kan. Jadi dua-duanya dapat gitu. Gue gak kebayang sih episode pertama kayak gimana. Coba kasih kita sedikit gambaran tentang episode pertama kayak gimana deh. Teaser sedikit sebelum nanti hari Kamis tayang. Yang tayang yang mana dulu ya nih? Oh, episode yang pertama. Yang pertama deh. Terjebak dalam satu job. Satu project. Tapi sebenarnya ya ujung-ujungnya mereka seneng aja gitu. Ya salah satunya dia 4 bulan loh dia nggak tampil. 4 bulan nggak tampil, akhirnya tampil. Untuk mengobati kerinduan itu tampil. Tapi tampilnya gitu juga. Kalau dari Mas Arif gimana tuh? Apanya? Teaser untuk episode pertama nih. Yang menarik adalah mungkin pressernya teman-teman yang di situ sih kalau aku lihatnya. Jadi kan karena itu di tempat horor, terus kita disuruh terpaksa untuk stand up, jadinya pressernya itu yang mungkin akan jadi sesuatu yang jarang dilihat orang. Memang kayaknya belum ada deh gitu. Belum ada ya. Emang kayak gitu belum nemu sih. Ini sama satu kan dia pernah viral dulu dengan suara emas ya. Itu makanya gue bilang tadi nah, itu dia nyanyi nanti. Ini yang ditunggu-tunggu. Oh ya tadi di belakang ini sebelum ngetik sempat denger sedikit video teasernya tuh ya. Itu tuh dia suara nyanyi. golden voice-nya dikeluarin. Harapannya next untuk stand up for ghost apa nih dari Mas Rio sama Mas Arif? Kalau aku sih harapannya tolong kasih keamanan buat anak-anak yang tampil. Istilahnya orang pinter gitu. Kalaupun nggak ada orang yang kayak sosok kostum ini aja hitam-hitam gitu-gitu. Seenggaknya merasa aman. Kita merasa aman kayak dia aman nih gitu. Gak perlu orang pinter ya. Jangan kosongan. Ini orang paling pinter yang ada S1 doang, cuman modalnya ijazah. Bukan doa-doa. Pinter bagian itu ya. Kita nggak butuh ijazah S1 di situ. Next ada. Kita butuh benar-benar keamanan, kita safety, kita nggak ketempelan, kita nggak tiba-tiba muntah darah gitu kan. Mungkin itu nanti kita akan pertimbangkan ya. Iya. Masih dipertimbangkan. Harus ada. Kan ini bukan acara horor masalahnya. Iya. Komedi ya. Kita akan pertimbangkan. Stand up. Iya, kalau seandainya gue takutnya gini loh. Kalau gue bawa orang yang tanda kutip pinter, ya kan. Jadi malah tambah takut ya. Nanti penonton gue begini, mau datang nih, pasti nantangin gue nih, pasti mau ngusir gue nih, pasti mau nanya-nanya gue matinya gimana gitu. Jadi ya itu pertanyaan orang iya, pinter. karena ada waktu itu kita sempat bikin, kebetulan kita itu papasan sama konten kreator yang bikin acara horor. Dia manggil-manggil begitu, pas gue nyari, gue kaget-kagetnya. Tiba-tiba ada yang kerasukan. Nah itu si komikanya takutnya minta ampun tuh, Rif. Iya betul. Nah bingung nggak mau tampil atau apa, itu kesurupan kuntilanak. Marah ke gua sama si komikanya nih. Maksudnya lu main masuk aja, lu nggak pakai salam gini. Akhirnya sama si orang pinter ini mau dikeluarin. Saya keluarin dari raganya. Oh nggak apa-apa, tapi jangan suruh pergi ya, gue bilang gitu. Keluarin, tapi jangan suruh pergi. Gitu. Stay, suruh panggil temen-temennya gini. Makin takut. Buat apa mas? Ini teman saya mau tampil. Kalau lu usir nggak ada yang nonton, kasihan gitu loh. Itu. Aduh. Makanya harapan gue sih sebenarnya buat konten kreator di luar sana, jangan diganggu. Kita lagi ada project gede nih. Ya kan, bisa kayak sih. Sondernelin gitu. Nah ya. Itu kita nanti akan tour. Kita akan hibur mereka. Tour. Gitu. Indonesia Tour. Lintas Stand Up alam. for Ghost, lintas alam. Ditunggu 2021. Ya, dari 2020 udah jalan. Oh, udah jalan ya? Iya. Oke, next nih tempat-tempatnya bisa dikasih teaser nggak? Maksudnya apakah akan ada tempat-tempat ikonik di Indonesia gitu loh, kayak di luar kota nanti akan dibikin show juga di sana, ya kan? Show, iya, kan? ya biasa kan kalau lagi bikin event kan pertama coba di Jabodetabek dulu. Oh iya. Kalau penontonnya pecah, kita akan coba ke luar kota. Sementara kita masih Jabodetabek, Rif. Nih, bayangin pecah. Tadi kita ketawa enak kan, coba ketawa. Mas, enak kan? Gitu kayak ketawa. Nah, kalau pecah ketawa di situ kayak iya. Gitu, kayak pecahnya gitu. Ya, pecahnya kayak Tapi gitu. gue sampai sekarang belum pernah lo denger suara. Paling cuma suara-suara kayak ada orang jalan. Kayak terus ada berat di belakang kayak gitu. Semoga abis ini juga jangan ya. Belum. Gue belum siap juga. Dengar kayak gitu gue belum pernah loh. Sama sekali. Gak apa-apa bro. Gak apa ya? Gak apa-apa. Lu pokoknya kalau lagi lu ada di mana, lu telepon gue. Banyakan suaranya di sini. Malah suka dia. Itu. Dia disamperin. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, apakah bapak-bapak di depan saya ini sebenarnya orang pemberani atau masalah horor tuh penakut banget? Ya kalau gue nggak ada takutnya. Maksudnya bukan takabur ya. Bukan takabur. Kecuali kalau gue datengin buat nantang gue takut.
Sekarang gue lagi nongkrong di depan, ada preman lewat nih yang serem tatoan. Lu takut gak? Takut. Lah ngapain lu, orang gua gak salah kok. Kecuali lu lagi lewat di set, temen lu lempar nih. Lu kena tuh pasti. Lah gue bukan takabur ya. Mereka gak perlu ditakutin. Menurut gue nih ya. Coba Sarif, sebenarnya takut ya nih. Sejujurnya sih kalau sengaja dengan sengaja ke tempat gitu takut gitu. Tapi kalau di momen-momen yang tidak sengaja itu biasanya nggak seberapa takut gitu. Karena aku juga akan menghindari tempat itu sebenarnya. Iya. Gitu. Karena kalau iya ngerti. Yang penting kita nggak nantang aja lah. Iya, itu sih. Soalnya balik Umi udah gak enak banget. Gue tuh mikirnya memposisikan sama kayak sebagai manusia gitu. Contohnya kayak kemarin gue jelasin ke dia nih, apa sih yang bikin lu akhirnya ngundang gue? Mereka itu kenapa gitu? Untuk acara pertama nih undangnya Mas Arif nih? Ini belum gue tanya tadi. Karena 2, dia itu bisa stand up, bisa nyanyi. Nah, bagus. Di tempat itu kayaknya butuh hiburan yang dua-duanya. Ada yang nyanyi, ada yang stand up. Kayak gitu. Jadi gue kadang capeknya gini, bro. Gue tuh selalu dihujai dengan pertanyaan-pertanyaan yang biar bikin mereka itu kayak oke, gue harus ngibur mereka nih gitu. Satu, gue kemarin kasih tahu ke lu kan. Contohnya kayak Pocong nih. Pocong tuh kalau seandainya sore-sore nih maghrib habis mandi, kan dia udah harus pakai bajunya lagi kan. Tiba-tiba kalau maaf Ralat, Pocong mandinya nggak gini, pakai shower dia gini. Lah kan dilepas dulu, Rin. Terus dia mau pakai Gak bisa sih. Gak bisa sih. Ini pakai shower gini. Nah, iya. Ini yang lu semua itu belum nyampe. Lu belum nyampe. Oke. Ini buat penontonku ini harus nyampe. Oke. Kan memposisikan sama kayak manusia. Kalau mandi nggak mungkin pakai kain pocongnya dong. Copot ya? Dicopot. Nah, ketika dia mau pakai baju, buru-buru ada pemburu hantu. Dia kabur kan. Nggak sempat pakai bajunya. Yang harusnya dia pocong, orang lihat itu dipikir tuyul. Tuyul. Dia gimana coba? Gue pocong kok dibilang tuyul sih? Nggak sampai. Ini yang PR buat gue buat jelasin ke teman-teman stand up. Karena sama ya dengan logis juga harus kita pikirin. Ya, emang logis tuh emang kayaknya sih logis sih. Itu karena itu di rumah kita datang menghibur. Kebetulan juga setan di situ lagi PSBB ya kan. Gak boleh keluar. Butuh hiburan juga ya. Iya, mungkin itu. Iya, gue aja ngasih tahu ke mereka itu kalau bisa nontonnya jaga jarak. Lo iya, maksudnya ya tetap protokol harus dijalankan. Setuju sih. Dalam masa-masa seperti ini. Kemarin juga pakai hand sanitizer kan, dipakein. Tapi nembus. Nembus. Nanti ngantri dulu ya, dicek dulu ya kan awalnya. Gue sampai mikirin itu sedetail itu. Gini, gue kasih obat nyamuk dia tuh tampil. Dia nanya kenapa. Sekarang itu kan tempat udah nggak ditempatin. Air mengenang di mana-mana. Nyamuk kan pasti banyak nih. Lah, lu kalau lagi stand up terus nyamuk begini-begini, gak fokus gitu loh. Penontonnya jadi gak asik. Gue sampai sedetail itu mikirnya. Gue kasih obat nyamuk biar santai. Salut sih gue tapi. Sampai ke situ. Sampai ke situ ya. Ini mukanya Dilan asem banget tadi. Asem banget. Karena dia cuma melihat doang. Tidak merasakan. Ya udah kita lihat aja pokoknya nanti nih ya. Ini akan tayang, akan naik hari Kamis, Stand Up for Ghost. Episode pertama bersama Mas Arif yang akan menampilkan golden voice-nya. Stand up-nya juga ya, ada beberapa materi katanya atau nyanyi doang di sana. Ada juga ya. Ada juga beberapa materi. Kalau diundang lagi berarti mau ya? Untuk tempat yang berbeda mau, jadi biar ngerasain pressure yang beda. Berbeda aja. Ya, beda-beda pressure, beda tempat ya. Gokil. Waktunya makin banyak soalnya. Iya. Semua, it's all about the money. Waktunya makin banyak. Jadi ayolah teman-teman komen. Ayo. Ini gue belum pernah lihat sih acara kayak gini sebelumnya. Gue pas kayak Ralfi nanti take podcast Stand Up for Ghost. Hah? Stand Up for Ghost. Ini gimana gitu loh. Kalau bisa jangan cuma ngeliat tayangannya aja, nyoba sekali-sekali. Iya. Enggak, nanti teman-temanku mau ikut kok. Kalau mau syuting nanti di sini mau ikut. Oh ya, BTS juga perlu ada loh. Sekarang belum ada BTS ya? Atau ada nggak? Belum ya. Nanti di kita produksi lagi harus soalnya. Jadi biar yang di depan yang nggak kelihatan tuh kelihatan juga gitu loh. Yang kayak yang nggak kena kamera sehari-harinya kan. Sehari-hari. Pokoknya proses masuk dari segala macam itu kena semua gitu loh. Jadi orang tahu pengalamannya kayak gimana di sana. Jadi biar ada ketahuan kalau kuntilanak naik pohonnya gimana gitu kan, BTS-nya kan.
Nggak mungkin tiba-tiba langsung naik Nggak gitu mungkin. kan. Biar Pasti nggak ada kelihatan Proses. biar nggak kelihatan rekayasanya Nah, gitu loh. iya, Teman-teman penonton kuis juga ngerti kalau yang uka-uka atau apa itu kan biasanya ditemenin. Ini mau Langsung aja ya. Tinggal aja ya. Iya dong. Oke, kalau gitu tayang hari Kamis Stand Up for Ghost episode pertama. Jangan lupa langsung nonton bersama Mas Arif. Ini talent pertamanya ya. Di episode pertama. Di episode pertama dan kedepannya akan ada episode lainnya. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi untuk subscribers kita dari Stand Up for Ghost. Udah nonton aja lah. Nonton pokoknya. aja. Nonton Oke. aja. Dan Hari Kamis ya. Hari Kamis, Mas Arif jangan kapok kalau diundang lagi ya. Oke. Nggak usah ajak saya ya. Nggak usah ajak saya ya. Niatnya mau ngajak tadi. Yaudah, tapi gini, Gimana? ini nggak khusus untuk komika aja ya. Oke. Sekarang kan artis-artis udah banyak kan yang tampil jadi stand up. Nah, Iya. nanti siapapun mau penyiar radio atau artis pemain sinetron atau presenter nanti akan kita undang. Oke, dibuka oprek Stand Up for Ghost. Jangan lupa hari Kamis ya semuanya. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.